Oke, kita bakal ngomongin soal Wuthering Heights. Don't laugh at me. I'm trying to be serious in here. You shut up. Okay. We're gonna talk about Wuthering Heights book. Yeah. And the comparison with the movie that come out. Yeah. The newest movie. Harusnya kan globalnya tanggal 14 Februari itu kan. Tapi kalau di Indonesia katanya sebelum itu dan di beberapa negara lainnya juga sebelum itu. So last week. Aku nonton filmnya last week. Atas saran saya, atas rekomendasi saya. Atas rekomendasi Anda. Karena waktu itu awal bulan. You asked me about did I have that book and I said no. And I asked why, because you said the movie will come out in Valentine's. So I Google it and it's Jacob. Salah satu bestie aku juga bilang kalau I think it look good gitu kan. Makanya saya spontaneously buy the ticket that night. And I'm shocked, actually. Because it looks like Bridgerton, if you know the series, not the book. Itu bener-bener kayak fan fiction come to real gitu loh. That lot of exposure. Kalau di Indonesia kemarin rate-nya berapa emang? 17+. And I thought it will be get a lot of cut, but not really, I guess. Tapi nggak tahu juga sih, kalau mungkin nanti kalau udah di streaming aku bakal nonton lagi just for the cut. Oh my God. Untuk membandingkan, for comparison only. Tapi berhubung yang nonton bareng aku adalah mbak-mbak ciwi-ciwi semua, jadi kita cuma kayak omu kayak kita gitu. Ada beberapa lelaki itu pun kelihatannya karena digeret ceweknya deh buat nonton itu. It's kind of fun. Tapi aku tidak menyangka bakal se-eksplisit itu di Indonesia. Dan untuk menonton itu di layar lebar itu agak aku nggak tahu jalan ceritanya sama sekali. Aku nonton trailernya pun cuman kayak sekilas gitu. Cuman aku tahu itu of course it's period movie and it's from the old books, classic old books. Lihat beberapa reels sebelum nonton itu kayak BookTok itu pada kayak enrage gitu, kayak pada marah. No, there is no explicit scene in the books, kind of that rage. Jadi aku tidak punya ekspektasi lebih akan filmnya sebenarnya. Tapi itu Jacob ya, ganteng gitu kan. Jadi kayak I'm looking forward for it. Oh ya, lupa. Namanya jadi kita harus menyebut nama tokohnya ya biar tidak daripada Jacob. Jacob itu namanya Heathcliff dan si Margotnya namanya Catherine. Panggilannya Katie. Jadi mulainya itu dari anak-anak preteens gitu. Katie sama Heathcliff gitu. Posisinya si Katie-nya ini typical brat, you know, agak semena-mena, full of herself. Penampakannya dari awal film tuh menunjukkan kayak Heathcliff is mine, kayak gitu. Kind of Heathcliff ini semacam bukan person tapi like a sub object. Jadi kayak dapat mainan baru. Dia merasa Heathcliff ini mainan barunya dia gitu. Plotnya berubah sampai dia akhirnya menuju dewasa, mereka masih barengan gitu. Tapi posisinya Heathcliff tuh ya kerja sama bapaknya, ngurusin rumahnya itu. Si bapaknya ini gambler and drunkard. Jadinya kayak udah kayak kita udah nggak punya apa-apa, terus gimana kita mau hidup ke depannya, yang gitu-gitu. Sampai akhirnya ada tetangga yang pindah ke dekat rumah mereka. Jadi nama cowok yang pindah itu namanya Edgar Linton sama adiknya namanya Isabella. Dan si Katie-nya akhirnya nikah sama si Edgar. Oh, nikahnya tuh udah di tengah udah nikah. Yes, that's why that film is sucks because it kayak explicitly tell that she's getting affair. Terus yaudah akhirnya mereka nikah. Si Katie-nya pindah ke sama Edgar, hidup lavishly. Terus itu tiba-tiba si pangeran berkuda putihnya kembali. Itu kayak Heathcliff, where are you? Terus tiba-tiba yang fokusin terus
si Hitlernya muncul dari terus semua cewek di teater kayak gitu wah, kayak gitu. But after that I'm kind of baru sejam ternyata filmnya udah tiba-tiba gitu. Emang berapa jam sih totalnya? 3 jam memang. Ternyata 2,5 jam weh. Oh my god. Jadi endingnya tuh sad gitu. Jadi kayak ya untung nggak terlalu. Menurutku itu yang agak membantu dia nggak terlalu kelihatan cheap sih. Karena ada yang mati. Because the drama itself gitu loh. Maksudnya itu it become happily ever after, it will become more cheap, you know. When there is a tragic in the end, it will become more like okay, gitu-gitu kan. I even get tear, I even get cry in the end of the movie. Menurutku proporsi banyak ngomongnya banyak di depan. Setelah itu tuh kayak gitu rasanya. Okay, can we skip that? Ternyata kalau nonton itu terlalu sering dan terlalu banyak di satu waktu tuh bosan juga ya. Even though it's in different angle and scene and clothes and karena ya siapa yang nggak merasakan dopamin di adegan seperti itu? Di mana sekarang generationnya itu hampir semuanya dopamin seeker gitu. Yeah. And I can get it. It's totally dopamine. Totally dopamine rush when you get it, especially with Jacob. Itu juga mungkin one of the reason, kayak salah satu alasan kenapa castingnya si Jacob sama Margot ini kan mereka lagi naik daun gitu kan. Jadi otomatis audiens lagi mencari film-film yang mereka mainin gitu kan. Terus makanya mungkin karena si Margot-nya juga ikut producing di sini, jadi kayak dia beneran bantu soal sinematografinya kali ya. Sinematografinya keren sih, aku akuin. Pemilihan tempatnya, taking the angle is good, really good. Pemilihan kostumnya tuh yang bikin Cynthia like almost all of her costume is red or black. Menurutku merahnya itu tuh sebenarnya kayak merahnya itu intentional gitu, kayak menunjukkan bahwa she will die later with blood in her, kayak gitu loh. Jadi makanya semua bajunya dia tuh merah. Pas ending itu berarti kayak jadi kayak dia pakai merah itu karena ini kayak gitu kesannya. Balik lagi ngomongin ke filmnya. Despite the haters from the BookTokers, pasti kan ada bagian di filmnya mungkin scene, adegan atau dialog yang interesting. Kalau misalnya kayak aku kan cuma bisa lihatnya dari trailer ya, kayak appearance-nya Heathcliff setelah keluar dari Wuthering Heights. Adegan dimana Heathcliff-nya tuh muncul gitu, terus udah kayak pangeran, you know, the white horse, Prince in the white horse. Iya, yang bahkan cowok-cowok tuh pada kayak injong gitu loh. Ya. Karena itu bener-bener dreamy like kayak gitu. Itu apa ya? Kalau di film-film istilahnya transformation. Yeah. And it captured good. Tapi what I want to say kayak tentang Foxy-nya itu, kan itu transformation scene ya istilahnya nggak sih? Iya. Kayak kamu menemukan pattern di mana kalau misalnya kamu bertemu dengan scene yang kayak gitu tuh suka aja gitu nggak sih? Nah itu waiting for it. Waiting for it kayak gitu kan, kayak Cinderella atau mungkin kayak bagian kayak Devil Wears Prada yang tiba-tiba dia berubah and every atau with her clothes itu juga. Atau Betty LaFea. Kemana? Betty LaFea Cinta. Anyway, itu juga sebenarnya kayak dopamine source gitu loh. Jadi itu sebenarnya orang-orang itu suka dengan perubahan dalam gitu loh, instan gitu loh. Padahal in reality perubahan itu nggak akan berubah dalam sesingkat itu gitu. Iya, benar. Jatuhnya ditungguin. Makanya kalau misalnya ngelihat kayak yang tadi yang steamy scene, terus ditambah sekarang transformation scene, terus dengan digabungkan, dikolaborasikan dengan aktor-aktris yang lagi naik daun, itu film ini tuh bener-bener cuman isinya dopamin doang. Bener. Kayak
something that you have to watch if you want to look for dopamine rush, right? Makanya terus Uh-huh. yang habis itu yang scene dia menggendong apa ya, gendong Katy, ngangkat Katy yang pakai sapu itu. itu juga itu dia kissing nggak ya? So impossible to do if not Jacob would do that. Apa 198 cm lelaki. Almost 2 meters. Satu scene yang menurutku rada tapi itu pernah ada kan kayak jatuhnya kayak extra egg. Ada bagian jadi ketika si waktu kecil tuh Katy pernah kayak ngerjain si Heathcliff ini naruh telur di kasurnya Heathcliff terus ditutupin sama selimut gitu. Jadi waktu si Heathcliff duduk piuk gitu, itu tuh kayak telurnya pecah gitu kan. And then waktu mereka udah gede akhirnya terus kayak dibalas lagi sama si Heathcliff-nya gitu kan. Dia kan habis pergi gitu kan. Terus habis itu untuk menunjukkan bahwa I'm back kayak gitu kan. Dia naruh telur di kasurnya Katy yang berapa itu kayak he's here yang kind of menunjukkan itu gitu kan. Ada bagian yang ngomongin soal dinding kamar. Itu yang berdasarkan freckles of her face. Jadi waktu habis dia nikah sama si siapa namanya? Linton itu. Edgar Linton. Jadi dia habis nikah sama si Edgar Linton kan dia pindah ke rumahnya si Edgar, terus habis itu kayak she got her own suite, terus habis itu kayak this is your room gitu kan, wallpaper of the roomnya itu kayak I choose this from your freckles in your face. Dia bilang gitu. Pionte. Jadi warnanya tuh bener-bener yang warna skin tone, terus ada kayak freckles-nya gitu, terus kayak oh my god, what the hell. They really make it steamy. Yeah, they really make it steamy to the root gitu. Sampai akarnya tuh steamy, dibuat steamy gimana steamnya. Berhubung aku nggak nonton film ya kan. Iya. Terus aku nggak mungkin menyelesaikan buku 400 sekian halaman ini dalam waktu 2 hari. Oke. Jadi aku melakukan riset dari review-review orang terpercaya. Good. How? Jadi Tell me. di Korea tuh kan ada nama review film sama buku yang udah terkenal namanya Lee Dong-jin. Dia ada di YouTube gitu. Terus aku nonton videonya. Terus dia bilangnya film yang baru ini tuh yang paling menarik katanya gitu. Oh. Di filmnya ini dia mengistilahkannya kayak hubungan SM relationship, you know? What? SM relationship. Oh, oke. Kayak sadist and masochistic. Ya, I know. Gitu. Jadi dia mengistilahkannya kayak gitu. Jadi kayak si Catherine ini si sadisnya kayak gitu. Sementara si Heathcliff-nya nih M gitu. Dia juga mau istilahkannya gitu. Oh, menarik. Pokoknya banyak simbol-simbol gitu di filmnya dia merasa gitu. Terus tapi kalau jadi kayak misalnya si Heathcliff ini dipukulin sama bapaknya Katy kayak gitu. Terus yang di punggungnya tuh ada lukanya, nyampe ada bekas lukanya terus udah gitu. Terus yang Katy ngelihat itu tuh kayak apa istilah? Hengbun tuh bahasa Indonesianya. Hengbun gak boy ya? Iya, kayak suka gitu loh malahan kayak. Oh, I know. You know. Dialognya di film tuh yang banyak kan yang mendukung pendapatnya Lee Dong-jin ini yang beranggapan kalau film paling barunya Wuthering Heights ini mengambil konsep SM relationship. Ya. Penggunaan kata pet di dialognya. Terus Menurut tuh bener-bener kayak intentional gitu loh. Bapaknya Katy bilang he can be your pet kayak gitu tuh. Karena istilah if you're in a relationship in S&M, so far that I know, itu kan kayak penggunaan istilah pet itu sangat sering digunakan gitu loh. Jadinya kayak itu menunjukkan he's mine, he's my pet, he's under me, he's mine because he's mine gitu.
Yeah, like not my partner, but my mine. my Like thing. an object things gitu. Sebelum ini kan yang paling baru rilis tahun 2017 kan filmnya. Ya. Itu vanilla ya katanya. Oh wow. Kalau mau lovey-dovey ya. Oh, I see. Yang lebih ke lovey-dovey-nya disaraninnya nontonnya 2017. Tapi kan ada orang yang kayak I want some spice in my you know, in my plate. Kayak gitu. Nah, kalau itu berarti mending nonton yang paling baru ini katanya. Ya, benar. Untungnya aku nggak baca novelnya ya. Jadinya itu mungkin satu advantage juga buat aku. Jadi kayak aku bisa menikmati filmnya literally for the movie itself, for the plot, the Jacob plot. Jadi kayak setelah filmnya itu baru the disappointed cat Rose. But it's okay. I'm having fun to watch that.